Ini sudah ini apa? Oh, bisa ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas terkait teks eksplanasi yang berfokus pada 2 poin ya. Kemarin gue menyampaikan ada 5 poin yang kita bahas terkait teks eksplanasi. Namun sudah kita bahas berapa poin sebelumnya? 3 poin. Ini apa aja poinnya? Pengertian, pintar, ciri-ciri. betul sekali. Ciri-ciri dan satunya apa? Isi yang terkandung di dalam teks eksplanasi. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait 2 poin yang belum kita bahas. Yang pertama mengenai struktur teks eksplanasi dan yang kedua adalah unsur kebahasaan yang terkandung dalam teks eksplanasi. Baik, yang pertama, struktur teks eksplanasi. Coba siapa yang mau baca? Saya Ibu. Ya, kunci lebih dahulu. Ada apa saja strukturnya? Yang pertama ada judul, Betul. yang kedua ada pernyataan umum Ya. yang berisi definisi, karakteristik umum, dan konteks. Betul. Yang ketiga ada penjelasan yang berisi mengapa dan bagaimana. Yang keempat ada interpretasi yang berisi simpulan. Betul. Dari Abu Subat Lutfi. Baik. Jadi benar ya. Struktur teks eksplanasi itu yang pertama ada judul. Judul itu letaknya di mana? Ada yang tahu? Di atas ya. Jadi judul itu letaknya di atas. Lalu untuk pernyataan umum itu berkaitan dengan definisi, karakteristik umum dan konteksnya gitu. Lalu yang kedua ada penjelasan yang diisinya, yang dari dalamnya itu terkait penjelasan lebih lanjut mengenai mengapa proses terjadinya suatu peristiwa, lalu bagaimana peristiwa itu terjadi, itu akan dijelaskan lebih rinci di dalam penjelasan. Lalu yang terakhir ada interpretasi atau simpulan. Ada yang tahu nggak simpulan itu apa? Yuk. Oke Bu, Ya, Rina apa? simpulan itu merupakan rangkaian kalimat yang berisi keseluruhan dari materi. Cakep, bener ya teman-teman ya. Jadi untuk interpretasi atau kesimpulan adalah rangkuman atau hasil dari keseluruhan yang dimikro atau diperkecil ya. Diperkecil menjadi sebuah kesimpulan yang diletakkan di akhir teks atau paragraf dalam teks eksplanasi. Itu terkait struktur teks eksplanasi ya. Jadi dipahami karena nanti akan berkesinambungan dengan tugas yang akan Ibu berikan. Selanjutnya, mengenai unsur kebahasaan teks eksplanasi. Ada yang mau membacakan? Ya Bu. Ya, Vivi silakan. Yang pertama kata teknis atau istilah, contohnya ekosistem, fotosintesis, kondensasi, dan konversi. Yang kedua kata benda jenis fenomena, contohnya gerhana, banjir. Dan yang ketiga konjungsi kausalitas sebab akibat, menjawab pertanyaan mengapa, contohnya sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dapat, maka, disebabkan, menjadi, akan, dan jika. Betul. Jadi di poin pertama di PPT ini tadi dijelaskan bahwa unsur kebahasaan teks eksplanasi yang pertama adalah terdapat kata teknis atau istilah, contohnya seperti ekosistem, fotosintesis, gitu ya, kondensasi dan konferensi. Lalu yang kedua ada kata benda jenis fenomena, contohnya seperti gerhana, banjir, seperti itu ya. Lalu ada terkait tentang konjungsi kausalitas sebab akibat yang menjelaskan bahwa dalamnya itu terdapat beberapa poin seperti menjawab pertanyaan mengapa. Lalu yang terakhir itu ada contoh dari konjungsi kausalitas. Siapa mau membacakan? Saya Bu. Ya Vivi, silakan. Contohnya itu sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dapat, maka, disebabkan, menjadi, akan, dan jika. Betul. Jadi itu tadi apa? Konjungsi kausalitas. Ya, betul banget. Jadi konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang berkaitan tentang sebab akibat ya, seperti kata sebab, karena, oleh karena itu, sehingga, gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada unsur kebahasaan. Ada 2 poin terakhir. Rina, silakan untuk membaca Rina. Unsur kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Yang keempat yaitu konjungsi kronologis urutan waktu.
yang menjawab pertanyaan bagaimana. Contoh, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, ketika, dalam, selanjutnya, dan selain. Lalu yang kelima ada pada teks eksplanasi. Konjungsi kausalitas digunakan untuk menjelaskan penyebab suatu fenomena pada teks eksplanasi. Sementara itu, konjungsi kronologis digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu fenomena. Baik, terima kasih Rina. Jadi, poin yang keempat adalah konjungsi kronologis urutan waktu yang menjawab pertanyaan bagaimana. Contohnya, kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, ketika, dalam, selanjutnya, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima ada pada teks eksplanasi, itu terdapat konjungsi kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan penyebab suatu fenomena pada teks eksplanasi. Sementara itu, konjungsi kronologis digunakan untuk menjelaskan bagaimana proses terjadinya suatu fenomena. Jadi unsur kebahasaan yang telah dijelaskan tadi itu harus ada di dalam teks eksplanasi. Karena jika tidak ada di dalam teks eksplanasi, otomatis teks yang tersusun jadi atau tidak? Tidak. Apakah jadi mungkin tidak sempurna atau jadi tapi mengabaikan unsur kebahasaan tidak apa-apa? Tidak boleh mengabaikan unsur kebahasaan. Betul. Jadi ya sebenarnya teks eksplanasi itu bisa saja jadi. Tapi jika tidak terdapat unsur kebahasaan yang harus ada dalam teks eksplanasi, maka teks eksplanasi tidak akan sempurna. Coba, jika salah satu nih konjungsi kronologisnya, urutan waktunya nggak ada, sempurna atau tidak teksnya? Misalnya nih, kita eksplanasi tidak ada waktu penjelasan kapan terjadinya banjir, mengapa terjadinya banjir. Terbentuk atau tidak teks eksplanasi? Tidak, ya. Jadi unsur kebahasaan teks eksplanasi itu harus ada di teks eksplanasi. Jadi materi yang telah Ibu paparkan, apakah ada yang ingin disampaikan? Atau ditanyakan nih, masih bingung terkait teks eksplanasi? Cukup. Jika ada pertanyaan, di sini Ibu akan memberikan sebuah video ya terkait proses terjadinya tsunami. Nanti diperhatikan karena Ibu akan menjelaskan lebih lanjut terkait materi tersebut. Baik, diperhatikan videonya ya. Ini adalah proses terbentuknya tsunami atau terjadinya suatu tsunami. Perhatikan, untuk gelombang sudah mulai naik ya. Nah, di bawahnya sudah terlihat tuh ya penjelasan terkait bergeser lereng-lereng bumi. Ya, perhatikan. Bagus. Ya. Wah, batunya jatuh guys. Ya, itu ya sudah terlihat ya. Perhatikan. Ada zona megatrus atau zona titik di mana tsunami terjadi akibat dari letusan gunung meletus atau pergeseran lempeng bumi. Nah, ini ada video terkait pemicu gempa dan tsunami.
pemicunya karena apa? Kuncinya karena Ada yang lihat itu karena apa? Karena pergeseran lempeng tektonik, Bu. Betul. Nah, itu mulai munculnya tsunami itu. Terlihat ya? Fokus ya. Ini nih proses tsunami yang sudah mulai naik ke daratan, ya, yang akan memicu terjadinya kerusakan di lingkungan penduduk. Nah, ini perbedaan ya, perbedaan proses terjadinya tsunami di pantai terbuka dan pantai teluk. Jadi juga dijelaskan ya di video bagaimana detik-detik terjadinya tsunami atau ciri-ciri terjadinya tsunami. Nah, air sudah mulai menyusut secara tiba-tiba, lalu ada muncul gelombang besar. Video yang Ibu berikan kepada anak-anak adalah video yang dibuat oleh tim dari BMKG. Jadi itu tadi video yang menjelaskan bagaimana proses terjadinya tsunami ya, mulai dari mana pemicunya, jenis-jenis yang faktor melatar belakangi proses tsunami tadi ya. Ada apa sih yang kalian lihat faktornya? pergeseran lempeng. Pergeseran lempeng, terus tadi yang sampai keluar lavanya Letusan gunung. letusan gunung. Nah, itu adalah faktor yang melatar belakangi proses terjadinya tsunami gitu ya. Itu tadi. Nah, sebelum lanjut ke materi berikutnya, ada yang bertanyakan terkait dengan video tadi? Sepertinya cukup, Bu. Sebenarnya cukup ya. Baik, kalau begitu Ibu mau memberikan tugas kepada kalian ya, berupa menyusun teks eksplanasi berdasarkan video yang telah Ibu berikan di depan. Ya. Buatlah teks eksplanasi ya dengan poin diantaranya: 1. Identifikasilah struktur teks eksplanasi yang kalian buat. Sudah? Lalu yang kedua, identifikasilah ciri kebahasaan yang terkandung dalam teks eksplanasi yang kalian buat berdasarkan video yang telah dipaparkan. Baik, Ibu beri waktu pengerjaan selama 20 menit. Setelah selesai, nanti silakan kumpulkan di meja Ibu. Baik, Ibu, pada seluruh siswa, silakan dikerjakan. Ada kesulitan? Terus ada kesulitan tidak? Kesulitannya sepertinya bingung mencari judulnya, Bu. Judulnya Boleh di sekitar lingkungan nggak, Bu? boleh. Ini kita boleh lihat videonya ulang nggak, Bu? Boleh. Ibu sudah, baik, Ibu kirimkan linknya ya. Ibu kirimkan link di grup WA yang telah kita buat. Sudah Ibu kirimkan, silakan jika ada yang ingin melihat kembali video tentang terjadinya tsunami, silakan lihat dan dibuat berdasarkan dengan ciri kebahasaan yang telah dijelaskan tadi ya. Ingat, jangan sampai terlewatkan konjungsi kausalitas yang berkaitan dengan sama akibat ya. Lalu diperhatikan strukturnya, mana yang harus masuk ke dalam pernyataan umum, mana yang harus masuk ke dalam penjelas ya, dan mana yang harus masuk ke dalam kesimpulan. Biasanya di pernyataan umum itu berkaitan dengan materi yang sifatnya umum ya, general, misalnya tentang
definisi atau pengertian itu di bagian umum diletakkan, gitu ya. Atau misalnya letak biografis Indonesia, itu bisa dimasukkan ke pernyataan umum. Lalu untuk bagian penjelas itu biasanya berkaitan dengan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi, ya. Perlu diterangkan di bagian pernyataan. Penjelas itu berisikan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi, dan harus runtut ya, waktunya ini sudah dijelaskan bahwasanya terdapat konjungsi kronologis yang berkaitan dengan tentang waktu, ya. Dan yang terakhir ada kesimpulan seperti yang dikatakan oleh Rina tadi ya, bahwasanya kesimpulan itu berisikan tentang rangkuman materi dari awal sampai akhir, lalu diberikan solusi ya di bagian akhirnya sebagai bentuk dari interpretasi atau kesimpulan dari materi teks eksplorasi yang kalian buat. Rina ada kesulitan atau tidak? Masih membuat isi buku, Masih membuat isi? masih mencoba mencocokkan kata-kata yang pas gitu. Ya, baik, tidak apa-apa. Semangat ya. Ya Bu. Ya. Event kesulitan tidak? Ya Bu. Tidak. Oh, luar biasa ya. Karena kalian cepat berpikirnya sampai sudah ada yang dapat setengah paragraf. Wah, Lukman kok belum nulis Lukman? Lukman sepertinya tidur bener. Tidur ya, Lukman. Dikerjakan ya tugasnya terkait proses pembuatan teks eksplorasi berdasarkan video yang tadi Lukman lihat ya. Bu Safira makan Bu. Safira, kondisikan dulu ya. Jangan makan dalam video. Selesaikan dulu tugasnya, nanti boleh sambil makan setelah selesai. Rina, dilanjutkan lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, kesulitan, silakan komunikasikan dengan ibu ya di depan. Setelah kalian selesai, ibu bakal mengevaluasi kalian dengan kuis. Sampai yang bawa HP? Saya Bu. Kenapa ada bawa HP? Soalnya HP-nya barengan sama orang tua Bu, jadi nggak bisa dibawa. Baik, nanti ini ya, pinjam sama temannya ya, kita bergantian ya. Kita atur, kita siasati secara bergantian. Jadi nanti